Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita mencoba mendiskusikan tentang penusukan imam masjid yang ada di Pekanbaru, teman-teman. Ini menjadi hal yang perlu kita teliti bersama untuk kita analisis kronologi suatu masalah dan mungkin penyelesaian hukumnya dari penusukan ini. Kita lihat terlebih dahulu, teman-teman ya. Hal ini kita coba melihat hal yang terjadi di dalam masjid ini, teman-teman sekalian. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Namun tidak apa-apa ini ya. Imam masjidnya tidak apa-apa. Tidak luka parah imam masjidnya. Ini kalau kita lihat keselamatan orang jadi riskan ya. Maka betul sekali teman-teman, kalau selain kita juga berusaha menjaga diri, juga kita harus baca doa keamanan. Kalau dalam Islam kita diajari untuk baca ayat kursi gitu, untuk kita berbanyak agar kita diberi keamanan. Karena kita nggak tahu musibah dari mana saja. Video ini teman-teman menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk kita terus hati-hati teman-teman, menjaga keamanan. Tapi alhamdulillah imam masjidnya tidak terluka teman-teman di sini. Alhamdulillah di situ. Ini setelah ini video yang kami dapat di media sosial, dan saya merasa untuk membicarakan ini pada teman-teman semua untuk kita lebih berhati-hati pada siapapun di sini. Namun kemudian saya mencoba untuk membaca di dalam berita di sini, teman-teman, berita yang ada di pojok1.com ini, yang mana menginformasikan bahwasanya korban bernama Ustadz Yazid, sedangkan pelaku berinisial IM. Diketahui bahwa Ustadz Yazid Nasution dan pelaku ternyata sudah saling kenal. Info dari pengurus Al-Falah yang menikam imam masjid agak error dan mau diruqyah di Masjid Al-Falah. Berarti pelaku ini menjadi orang yang bermasalah. Di informasi itu pula didapati bahwa Ustadz Yazid dan pelaku kerap kali mengobrol. Tapi alhamdulillah Ustadz ya baik-baik saja, hanya sedikit luka di dada karena pisau yang digunakan bengkok. Media sosial. Maka kemudian ini teman-teman, kalau kita melihat ini berarti korban tidak terluka parah, namun di sini pelaku ini menjadi orang yang bermasalah. Maknanya di sini bagaimana hukumnya apabila orang tersebut itu sakit jiwa, maka di dalam aturannya kita harus mengetes apakah dia memang ada niatan pertama. Kedua, memang apakah dia tidak sadar untuk melakukan itu. Sebenarnya dalam konteks hukum di Indonesia, apabila orang itu sakit tidak ada hukum. Tidak ada hukum bagi orang yang gila, tidak ada hukum teman-teman. Maka ada ucapan lagu itu, wong gendeng bebas, wong gendeng bebas, ada lagu seperti itu. Tapi memang kita lihat kembali apakah polisi melanjutkan penusukan imam masjid ini atau tidak. Karena ternyata antara imam masjid dan pelaku ini sudah saling mengenal satu sama lain. Itu teman-teman mungkin ya, jadi pelajaran bagi kita bersama, hati-hati pada siapapun. Terus kita berdoa saat kita keluar dari rumah ataupun dimanapun saja, apalagi di jalan raya, kita harus terus berdoa teman-teman.
Karena kita nggak tahu ini musibah datang dari mana saja gitu. Info dari pengurus Al-Falah yang menikam masjid agak error. Jadi besar kemungkinan yang kita maknai pelaku ini bermasalah dengan dirinya sendiri. Itu teman-teman analisis saya, bisa kita lihat apakah Polsek atau Polres dari tempat kejadian di Pekanbaru ini melanjutkan tindak pidana penikaman ini atau tidak, teman-teman. Tapi kalau dia itu gila, bisa jadi ya dibebaskan atau dilanjutkan. Itu dulu teman-teman informasi kita mengenai penikaman terhadap Ustadz Yazid, Imam Masjid di Masjid Al-Falah, Pekanbaru. Terima kasih teman-teman. Dan